Yo, selamat malam pemirsa yang ada di rumah, penonton setia Ekstrem. Kembali lagi bersama saya Niko dan saya. Oh, siapa yang lupa dia nama dia sendiri ya? Saya biasa, Ferry Roster. Dan kita kedatangan tamu yang luar biasa pada malam hari ini, yaitu ada Bang apa Bang? Mas dong, Mas, Mas oh dong, iya. Sangar Mas. Oh iya. Ya. Kalau berewokan tuh biasanya orang tuh bilang, wah ini sangarnya harus Bang nih. Kan? Bang apa Mas? Oh Mas. Mas aja lah ya Mas ya. Oke. Kedatangan tamu dari siapa? Dari Mas Arya, tuh tahu dong. Mas Arya ya. Jadi pakai R Mas Ferry. Emang harus pakai apa? Kalau orang cadel kan Mas Lalja. Jadi aneh Lalja. Oh iya mobil. Kayak ke Mobile Legend nanti. Laila beda. Emang ada? Hero Laila ada. Aku nggak tahu nge-game soalnya. Makanya kalian harus sering-sering follow IG-nya Dojo juga biar update. Apa sih? Halo Mas Arya. Halo. Apa kabar, sehat Mas? Baik. Sehat selalu. Kegiatannya apa nih Mas selama 1 bulan ini? Dengar kemarin habis nikah. Iya, nikah kan Desember ya. Nikah Desember. Iya nikah kan sebelum musim hujan. Desember. Planningnya nggak harus kayak gitu. Oh, emang gitu harus ya? kayak gitu planningnya sebelum musim hujan nikah dulu. Iya gitu ya. Gitu. Nah, ya harus kayak gitu kan. Jadi nikah? Hah? Jadi pas nikah? Enggak, maksudnya bukan masalah apa-apanya. Sebelum musim hujan tuh biar resepsinya aman. Oh, iya, nggak iya, hujanan, iya. tamunya banyak datang. Betul. Ah, mikirnya udah kira-kira Positif saya. Aku udah berpikirnya udah yang harus positive thinking, jangan selalu menganggap sesuatu yang nikah harus di musim hujan biar tapi biar acaranya rame, undangannya pada datang, Amin. sumbangannya banyak. Amin. Luar biasa. Biasa Bapak ini. Wah iya dulu kan. The next Mario Teguh. Udah dua kali nikah ya soalnya. Oh iya. Oh iya. Nah, ini bintang tamunya yang mana ini? Yang ini apa yang ini? Coba. Kayak kita wawancara Mas Ferry aja ya. Ini kan buat pengalaman dia. Dia belum nikah dia. Oh, masih tampan dan rupawan. Belum. Tapi udah Ini bintang tamunya siapa ini ya? Hostnya siapa ini? walaupun dia belum nikah tapi dia udah nggak perjaka. Oh iya. Perjaka apa sih? Sama cewek yang berbeda tapi. Kalau sama Gimana ini Ini masih berjaga tapi tidak perawan. Oke, apanya nih? jangan. Mas Arya, P. kemarin kita habis bikin event, terus Mas Arya jadi Emang bintang kapan tamu bikin juga. event? Kemarin, malam minggu. Oh iya. Dan ternyata Mas Arya ini pemain cello, pemirsa. Ada lagunya. Selo kota. Beda mas. Oke, iya. Mas Radi pemain cello. Nah, terus kira-kira nih. kira-kira- kita pengen tahu juga sih sebenarnya kenapa sih kok pilih alat musik cello itu betul. awalnya itu. Di tahun berapa ya dulu? Kenapa pilih alat cello? Sebenarnya simple zaman dulu tuh. Jadi tahun 2003 kalau nggak salah. Waktu SMP Pak ya. Oh 2003 tuh SMP. SMP kelas 3. Cello itu kan bentuknya yang besar Yang itu gede ya. itu, betul. Nah kebetulan aku kelas 3 SMP tuh udah gede. Udah kayak cello. Paling tidak seperti itu. Oke. Badannya udah lumayan cukup. Terus waktu itu bingung mau masuk sekolah kan. Intinya sih cuman bingung masuk sekolah dulu tuh. Pilihannya kalau nggak SMA, TM. Kalau kan dulu di Jakarta kan. Oh iya di Jakarta. Di Jakarta waktu itu ada sekolah musik tapi nggak bagus gitu. Bagus tapi tidak yang diinginkan gitu. Oke, bagus tapi tidak bagus. Nah, gitu. Gimana itu coba terus mendeskripsikannya? akhirnya, waktu itu belum bisa main musik mas, cuman main gitar dan gitar tuh gejrengan aja kan. Oke. Cuman ya kunci dasar akhirnya. Akhirnya cello digenjreng. Anti mainstream sekali bapak ini ya. Konsultasi akhirnya kan, kebetulan bapak aku tuh kan musisi kan, jadi aku pengen sekolah tapi yang nggak ada matematikanya. Wah. Terus akhirnya, iya pelajaran matematika nggak ada mas. Terus habis itu ini apa namanya, bapakku ngomong ada tapi nggak di Jakarta. Di mana tuh? Di Jogja. Terus bapakku tanya, emang kamu punya kemampuan apa gitu? Terus wah kalau gitar juga ngawur kan, zaman itu akhirnya dulu pertama belajar tuh biola.
Oh, biola. Biola tuh yang kecil, terus akhirnya kok biola tanganku kegedean kan. Nah, kegedean itu terus aku tanya. Kepencet 2 senar. Lihatnya pencet 1 senar jadi 2 senar. Selalu salah gitu loh kalau main. Megangnya 1 tapi kecepetnya 3. Aduh, 3, jadi Iya kayak benar. main gitar terus akhirnya alat musik yang agak gedean apa ya gitu. Akhirnya ya itu, cello itu, terus belajar pelan-pelan. Oh, cello bukan cello. 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 Oh, cello. Tapi kalau di Indonesia cello, Mas. Oh gitu. Kan di Indonesia ada yang keroncong kan. Heeh. Nah, kalau keroncong banyak orang menyebutkan cello, terus akhirnya di bahasa Indonesia sering disebutnya cello. Oh gitu, cello. Berarti ceroncong. Seroncong. Ceroncong. Ceroncong Ceroncong. kontrol. Selo, Oke, selo. terus gimana ini? Terus akhirnya yaudah belajar dikit, terus terbang ke ini apa namanya Jogja kan. Oke. Terus Tahun 2013 tuh. 2004. Oh, 2004. 2004. Terus masuklah ke SMM itu. Oh, SMM yang di Bukisan ya, ASEAN. Oke. Akhirnya banyak itu, prosesnya panjang ternyata mikir main cello tuh mudah ternyata wadaw gitu. Susah juga ya. Susah. Akhirnya bisa jadi pemain cello yang paling nggak bisa memahami kunci-kunci dasar itu butuh proses berapa tahun Mas Arya? Kalau sebenarnya kalau di SMM lebih diajarkan untuk membaca ya sebenarnya. Baca not balok. Baca not balok, terus ternyata akhirnya setahun tuh baru bisa membaca not balok. Tapi memang kan ada grid kan, nah kita harus melewati grid itu. Nah itu dia. Jadi memang nggak semudah yang orang lihat main cello mudah ya, nggak juga. Gitu. Nah gitulah ceritanya Mas. Bentar belum. Oh belum mau. Udah mau ke ini mau tak iklanin dulu nih. Jangan, nanti dulu. Kan kita belum minum nih. Oh iya. Mas mau gue diminum Mas? Apaan? Minum. Jadi dari SMP memang udah ada aku pengen main alat musik cello aja nih karena postur badanku memungkinkan. Kenapa nggak berpikir kalau main bass atau mungkin Main drum. atau mungkin mainan hati. Asik. Kalau dulu sebenarnya yang paling ini paling memungkinkan sebenarnya kontrabas, Mas. Kontrabas yang gede yang kan? bass betot, Ya Mas. Oh iya. Kebetulan bapakku tuh kontrabas player. Oke. Jadi aku tuh pengen meniru kan, ya wajarnya anak tuh pengen niru bapaknya gimana sih kan. Terus akhirnya bapakku nggak ngebolehin. Oke. Almarhum tuh nggak ngebolehin karena itu apa namanya kontrabas tuh repot, karena dibutuhkan tapi sangat repot. Kok repot? Alatnya besar, bawanya kemana-mana susah. Alatnya besar Oke. dan kita harus punya mobil. Truk paling enggak. Minimal, enggak mobil. Mobil. Oh. Minimal mobil kecil lah ya kan. Mana-mana harus bawa mobil nih. Bukannya ini gedenya sama ya sama cello ya? Ya sekitar segede mobil lah. Enggak. Besar iya. Oh iya. Besar Kontrabas banget. gede. Tapi memang mungkin kalau aku megang kontrabas, jobku banyak banget kali ya sekarang. Iyalah. Karena memang dicari orang ya. Dicari banyak gitu. Oke. Akhirnya ya udah cello aja deh. Waktu itu tulangnya besar banget kan cello, banyak gitu loh. Kan dulu mikirnya juga kita setelah SMM melihat ya cellis kan namanya cellis ya. Oh, cellis. Oke, drummer, gitaris, Drummer, bassis, cellis, vokalis. Bisa. Akhirnya wah pengen main orkes zaman dulu kan keren banget ya kan zaman dulu main orkes. Terus akhirnya belajar ternyata main orkes juga susah juga gitu. Akhirnya memilih untuk jalur individu. Enggak juga sih zaman dulu. Nah kalau aku tuh akhirnya kan di apa ya, seniman lah menurutku ya. Seniman kan nggak cuman melukis ya. Betul. Musisi pun seniman gitu loh, penari pun seniman kan maksudku. Seniman tuh ada dua pilihan waktu itu di kehidupan itu, antara kamu pengen banyak duit yang dengan aku gitu, atau kamu diakui gitu loh. Oke, iya. Iya kan? Betul. Nah akhirnya pilihan itu di jalan hidupku, aku pengen yang diakui gitu loh. Oke. Tidak hanya laku tapi kamu nggak diakui gitu, maksudnya tidak dikenal banyak orang gitu. Ya cuman misalnya Niko pemain drum nih,
udahlah cukup main drum gitu. Iya. Niko sang drummer gitu, Udah gitu doang habis berarti ya? Iya kan, tidak punya apa-apa gitu loh. Nah Mas Arya berarti pengennya yang melegenda gitu berarti. Iya kalau melegenda. bisa gitu loh. Amin amin. Tidak harus melegenda ya kayak siapalah gitu, tapi setidaknya membekas nih orang akan tahu karena Iya kan? pemain apa tadi istilahnya? Cello. Cellois itu nggak banyak memang. Iya, nggak banyak. Dan nggak banyak orang yang misalnya jangankan cellois ya, kalau aku lihat sih kayak pemain biola pun hanya sebagian orang yang menekuni terus kemudian lama-lama hilang dan hanya bertahan orang yang benar dia tahu aku pengen nih jadi seorang violin. Violin. Nah kayak gitulah akhirnya menurutku zaman dulu mikir berat tuh aku tuh maksudnya ketika kita main di orkestra gitu memang duitnya banyak banget mas gitu. Oh gitu. Wah kayak banget, pokoknya sekali main bisa 2 juta, 3 juta gitu. Iya. Aku udah pernah mengalami itu gitu, tapi kayak apa ya, kayak mungkin sekarang musisi banyak mengalami yang kok aku sepi ya gitu loh. Oke. Iya kan? Iya, Nah iya. akhirnya dia memilih, ya tahu kan. Iya, iya. Kayak gitu. Terus akhirnya aku mikir, nih aku nggak boleh kayak gini nih. Akhirnya aku mencari ilmu, mencari temen yang bermain musiknya tidak hanya di orkes gitu. Jadi ada band, terus ada pop-popan, ada eksperimental, ada segala macam itu. Dan ternyata bermain cello itu bukan hanya bermain cello untuk orkes gitu. Bermain cello untuk semua gitu. Kita membicarakan musik waktu itu. Oh gitu. Iya memang. Iya kan? Kita harus ya mindsetnya memang nggak harus berpikir ketika main cello, biola atau mungkin apa tadi, bass apa tadi? Kontrabas. Kontrabas itu orang pasti akan ketika orang pegang alat itu ya, itu berpikir wah ini orang orkestra nih. Iya kan? Ya, Betul, oh betul, ini pasti pasarnya orang-orang tua nih. Wah, dia ini pasti kuno nih, ketinggalan nih, nggak kayak kita gaul nih. Nah, image-nya kadang-kadang seperti itu. Cuman ya di sini lah kan kita juga pengen tahu. Tadinya kan kita awam nih hanya sekedar mungkin tahu lah tentang musik. Oh ya ini memang dia sukanya gitu, ini sukanya gini. Alirannya seperti itu. Cuman kan di sini ya kita coba pengen gali lagi kenapa sih kok orang atau seseorang itu atau musisi itu memilih Alat musik itu gitu. Dan ternyata sebenarnya agak serius ya. Waduh. Serius. Maksudnya akhirnya kan katanya tadi pengen mas nyantai aja lah. Tapi ini ketika nyantai kita melibatkan keseriusan. Betul. Karena memang teman-teman penonton di kalau rumah memang pacaran harus itu kan tahu. awalnya pacaran orang PDKT kan bercanda dulu ya. Kamu. Akhirnya kan serius. Nah, akhirnya lama-lama pacaran. Itu putus. Pacaran terus Putus. Putusnya kenapa? Iya. Karena senarnya copot. Loh, enggak. Orang pacaran terus lama-lama putus. Ya putus dia memutuskan hubungan pacaran dan lanjut ke pernikahan. Cia. Apa sih ini? Nikah gitu ya. Iya, lanjut ke nikah. Memutuskan status gitu. Nah, Betul, memutuskan betul, status betul. pacaran Kita terus memilih. kemudian menikah. Ini kok ngobrolnya jadi pacaran sih? Iya. Nggak nyambung banget. Hubungannya juga sih musik dan pacaran. Nah, Iya. hubungannya apa? Jadi Nah, ketika ini dia nih. waktu ini deh yang lucu waktu SMM kan jadi waktu, Oh, di SMM ya. waktu SMM itu guru-guru selalu bagaimana caranya alat musikmu itu seperti pacar. Oh, iya harus. Iya kan? Emang iya. Harus disayangi, Harus harus dilap gitu loh, harus dimainkan gitu loh. Nah, aku waktu itu setelah lulus SMM Nggak punya pacar? Nggak punya pacar mas. Oh iya. Nah karena Kasian. akhirnya bener keputusanku untuk tidak mempunyai pacar, bener memperbanyak teman. Relasi. Jadi akhirnya waktu itu aku berpikir gitu, aku hanya bermain cello, latihan, membaca segala macam, tapi aku belum pernah memperkosa celloku sendiri gitu. Istilahnya gitu. Kosa. Ya. Nanti dia bisa kena tuntut. Nah, akhirnya alat musikku ini tak bedah gitu, tak teranjangi semua maksudnya ini bisa buat apa aja sih gitu. Oh gitu, maksudnya tuh diperkosa itu dia Membedah, mengeksplor ya lagi. mengeksplor. Bereksplor ini kalau semuanya gitu, ini saya ganti senar pancing jadi suara kayak mana. Dan itu kan Bisa. di Eropa sudah mulai mas. Oke. Kayak aku akhirnya eksplorasi dengan cello dengan efek gitu. Oke. Yang lain main apa namanya banyak-banyak
lagu-lagu sulit gitu, tapi aku cuma main satu nada tapi orang bisa merinding gitu. Oke. Kan penting gitu loh. Banget. Ya. Bagaimana caranya Membuat audiens, menyampaikan. betul. Menyampaikan itu penting daripada kita hanya memainkan gitu loh. Iya. Karena memang setiap musisi itu atau apa ya? Musisi atau seniman itu biasanya dia harus punya karakter. Betul. Nah, kalau dia nggak punya karakter dia hanya sama dengan Sama lagunya. aja gitu loh. Sama aja. Betul. Kayaknya seperti gini. Aku nyanyi lagunya orang nih. Tapi sama dengan Penyanyi aslinya. aslinya. Mending aku nyetel YouTube aja. Betul. Apa MP3. MP3. Nah, sudah jadi. Tapi kalau ketika seniman itu atau musisi itu dia punya karakter ya, jadilah. Dan bagaimana pesan itu tersampaikan ke audiens, ke pendengar, itu sih sebenarnya poin plusnya. Itu yang menurutku banyak sekarang mungkin adik-adik gitu yang SMM terus atau kuliah di situ instansi musik lah ya. Banyak yang tidak belum mengerti, bukannya mengecilkan, tapi banyak yang belum bisa apa ya? Move on dari musik yang Bukan. Meluapkan. Gitu. Oh, meluapkan. Oh, oke. Mengeksplor itu tadi berarti ya? Bukan explore kan menggali. Menggali lebih dalam sesuatu yang alat, sudah ada nih. betul. Ini misalkan kayak gini, Niko suruh bawain lagu misalkan Sonata gitu, Cinta siapa misalkan, Kaldi atau siapa. Nah, hanya memainkan gitu loh, tapi tidak menyampaikan. Beda kan? Beda. Tidak mendalami karakter ini ya. Lagunya betul. Makanya kalau zaman dulu kelas 3 itu ada ujian kompetensi, kita harus observasi. Maksudnya Satu lagu gitu loh. Jadi ini lagunya ciptaannya siapa, maksudnya apa, terus gunanya ini lagu apa. Waktu itu aku sempet ada lagu Pisces gitu kelas 3 disuruh ngebahas ini. Terus ternyata kayak air gitu loh, airbang itu apa sih kan? Tentang apa ya namanya, mengawang kan. Iya. Kayak ini nih lagu yang ringan tapi mengawang gitu kan. Itu apa gitu. Kan berarti kita menyampaikan kayak misalnya doa atau kematian. Betul. Jadi sebenarnya itu menggali itu lebih penting sih gitu. Bukan bagaimana cara memainkannya aja. bukan masalah aku jago nih main. Enggak. Iya, enggak. Berarti kan memang ini loh karakterku dan ini yang aku bisa sampaikan ke pendengar tentang lagu Karyaku. ini mainkan dengan menggunakan Rasa, feel. cello. Betul. Iya, terus alat musik yang kita pilih. Sama sebenarnya kayak orang berpikir kalau drum itu ya maksudnya ya suaranya cuma seperti itu, tapi ketika dia mainnya pakai jiwanya dia, pakai soulnya dia, ya jadinya akan Berbeda. dan dia seperti drum itu akan bernyanyi, Iya. ikut bernyanyi Makanya sama seperti itu. banyak orang maksudnya ini kalau orang awam ngomong drummer ya, ngomongin drummer tuh ya udah cuman dugdag gitu. Padahal enggak juga gitu loh. Semua orang punya karakter yang berbeda. Iya, punya karakter yang berbeda. Kayak drummer siapa gitu, ketika ini melagu gitu loh. Iya, Nah itu yang enak gitu. Betul. sama dengan pemain cello juga pasti ya orang hanya tahu nadanya ngok, ngek. Iya. Ngek. Nah, tapi kalau dia yang nggak tahu ya cuman apa sih itu kayak gitu. Ya cuman kayak orang dengarkan instrumen apa ya, instrumen klasik lah istilahnya ya. Tapi kalau dia memang benar-benar menghayati, oh ini tuh ternyata karakternya dia. Oh ini tuh ternyata yang disampaikan melalui itu. Kenapa lagu itu bisa jadi seperti Iya benar. ada pesan tersendiri gitu. Jadi jangan cuman kita apa ya, kadang kan orang hanya meremehkan. Menyepelekan. Menyepelekan ketika Gini doang bisa, gampang nih. tapi aku sendiri nggak bisa emang. Nah sama, saya juga gak bisa. Kebetulan dibawa gak nih selonya mas? Nggak dibawa ya? Enggak, selonya Hujan tadi. enggak, bukan masalah hujan. Kan sekarang dia udah punya istri. Oh gitu ya. Jadi istrinya yang dibawa? Selonya ditinggal di rumah? Selonya ditinggal di rumah. Iya. Udah nggak kayak dulu. Kalau dulu kan SMP anggap selo SMA itu selomu adalah Pacarnya. pacarmu. Nah kalau sekarang Pak dia udah punya istri ya selonya. Tinggalin dulu. Banyak sih, banyak cerita sebenarnya. Iyalah. Kita ngebongkar masalah Cello. kenapa memilih cello terus Betul. hidup dengan cello gitu loh, yang notabene itu orang masih awam gitu loh. Iya. Iya kan. Dan aku ketika bawa cello, oh keroncong ya mas ya. Nggak gitu juga gitu. Enggak. Iya. Nggak cuma keroncong, cello tuh bisa buat pop, buat jazz,
buat apapun itu banyak gitu. Oh iya, kalau ngomong-ngomong untuk perawatan cello itu sendiri tuh susah nggak sih mas? Apa hanya sekedar cuma dilap, diganti senarnya, terus kemudian ganti untuk Alat geseknya itu. Nah, oh iya, sebentar. Alat geseknya itu namanya apa ya? bow. Bow. Oke. Sama biola beda ya alat gesek biola? Sama. Oh sama. Namanya tetap bow. Enggak, maksudnya sama. Yang dipakai biola sama Oh dipakai. beda kan, apa namanya, cuman masalah ini aja sih, besar kecilnya aja. Kecil ya. Kalau dulu om saya tuh bilang gini, om saya kan dua dia suka main biola nih, bisa main biola lah, bukan suka bisa. Nah, waktu aku SD tuh dia bilang kalau si bow ini senarnya apa-apa itu bilang dari buntut kuda ya buntut kuda. Kalau dulu katanya Ekor kuda ya, rambut. katanya dari ekor kuda kan, tapi kalau sekarang nggak mungkin deh kayaknya. Gak mungkin kasihan Oh, kudanya. iya, bro, butuh berapa banyak Bayangin korban. aja kalau kuda nggak punya buntut kan lucu banget. Ini tikus nih kan. Iya. Iya. Kalau dulu mungkin iya gitu, karena Oke, karena mungkin serat nggak ada fiber atau karena mungkin lebih banyak digantikan sama fiber. Nah ini juga rambutnya hampir sama tuh kayak. Ini dari bulu ayam nih, tak tempelin di sini, tak sambungin. Oh berarti. Kreatif. iya bau Bow. Iya kayak gitu. Saya kalau kebetulan bau hitam mas. Oh gitu. Ah, Itu nganu sih macam-macam mas dalam arti gini. Kadang nih kalau gitar tuh kan ada senarnya. Aku pengen yang senar kualitas ini kualitas itu sama ada juga. Bow itu. kan kalau cello kan ada bow, ada senar juga. Oh gitu. Kalau baunya itu juga ada kualitasnya juga, Mas. Grade A, grade Ada, B. ya? ada. Oke. Jadi kalau punya aku itu kebetulan, jadi kalau punya aku udah pretelan mas. Oh, Custom. Custom, jual terpisah gitu. Nah, Dijual terpisah. kan kalau ada kan misalnya kayak di Gramedia gitu kan harga misalnya cuma 300.000 gitu kan. Itu pun paling murah tuh. Oh, ini paling murah 300. Makanya main cello tuh kadang disepelein tapi ya Allah gitu kan. Itu kok dijual satu mobil itu, Mas ya? Bisa. Bisa aja ya ketika yang main itu adalah si siapa ya? Biasanya pemain cello Yang terkenal. yang terkenal ini siapa ya? Kalau aku sih suka Yoyoma. Yoyoma tuh Yoyoma. orang. Orang Jepang. tapi tinggal di Amerika misalnya. Oh gitu. Orang Jepang tinggal di Kalau Amerika. kalau yang agak rock tuh Oh ada, Cewek, ada cewek. yang rock juga. ada. Kalau cewek itu si Tina Guo. Tapi Itu rata-rata Jepang orang juga, Mas? Jepang juga. Bukan, dia kayak Chinese tapi tinggalnya di Amerika juga. Oh kayak orang Hawaii gitulah ya. Nah, Hawaii. Lokal, Mas, lokal di Indonesia. Ada nggak sih? lokal yang aku suka tuh si ini. Pak Asep suka. Pak Asep. Asep Hidayat, terus Pak Budi Murah suka gitu. Oke. Tapi yang senior sih. Senior ya lebih ke senior. Iya sih sebenarnya kayak gitu kan yang biasa dia tampil dan jadi apa ya jadi panutan Kalau biasanya. panutan tuh dulu yang hampir seumuran tuh ada. Kalau pernah dengar Fonticello. Fonticello. Fonticello itu Itu orang luar apa orang enggak, ini? orang sini. Orang sini. Dulu namanya Hasnan. Mungkin kalau Hasnan nonton ini ya. Dia sayang berhenti bermain cello. Oh gitu berarti. Oke. Kenapa? Karena memang sudah menikah atau Mungkin alasannya nggak tahu gitu loh. Tapi aku dengar kabar dia udah nggak main cello gitu loh. oh Menurutku disayangkan aja sayang dengan sekali ya. dia itu salah satu yang membuat aku tuh terpacu gitu. Cello itu tidak hanya untuk klasik gitu loh. Dan dia pertama kali yang di Jogja lah terutama. Oh, dia orang Jogja. Orang Medan tapi ke Jogja gitu sekolah di sini terus dia tuh orang yang pertama mencetuskan rock gitu loh, metal gitu. Dengan bermain cello. Kan oke gitu loh menurutku. Akhirnya Kayaknya aku pernah tahu deh iya, pernah. Fonticello coba cari di Iya, kayaknya aku YouTube pernah ada. tahu deh itu. Coba nanti aku. Terkenal banget itu menurutku. Iya iya. Aku bukan di YouTube sih malah kayaknya aku pernah nonton langsung. Performance ya? Perform langsung kayaknya aku pernah. Cuman aku Jadi dia kolaborasi gitu, Mas, konsepnya. Enggak, jadi dia tuh bertiga kan. Ya kalau misalkan band gitu ya Mas. ya. Band kan ada gitar, bass, drum. drum. Kalau ini cello 3 sama drum kan. Oh gitu, cello 3 sama 1 berarti yang satu dia lebih ke melodi, satu lagi lebih ke bass, ritmenya atau bass, terus yang satu chordnya. chordnya. Kan jadi wah lengkap banget ini. Oke. Menurutku keren. Dan si Fonticello menurutku juga bukan apa ya, bisa lebih jadi meniru gitu. Meniru kalau yang di luar tuh Apocalyptica. Apa itu? Apocalyptica Sama. kayak grup, Grupnya sebuah grup sama. seperti itu. Oh. Dan itu memang keren banget ini gitu.
Kenapa nggak di... Sempat ketemu Mas ngobrol sama Sering beliau. kalau zaman dulu. Oke. Zaman dulu tuh aku tuh termasuk generasi yang diuntungkan banyak senior masuk ke sekolahan. Oke. Kan kalau mungkin ya banyak kalau di Jakarta itu banyak senior ke sekolahan lama cuman malak gitu. Kalau ini enggak gitu. Dia ngasih ilmu, Cerita bareng, ya bareng, benar. sharing gitu. Jadi ya cukup oke banget ini orang gitu loh. Namanya Hasnan, coba kalau misalkan Kenapa nggak ini sih? Jadi gini kan, itu kan dia sudah nggak, istilahnya sudah meninggalkan musik bermusik. Kenapa nggak? Gimana kalau kami yang meneruskan langkah-langkahmu ke depan nanti? itu ada masih ada. Masih ada? Potensial itu masih ada. Tapi kan memang beberapa personilnya kan ada yang ke Jakarta, terus ada yang, pilihannya ya pilihan cara mereka bermusik berbeda-beda gitu loh. Tapi masih ada gitu. Tapi kalau misalkan di sini butuh job, Diundang aja ya mereka ya? Enggak, maksudnya gini. Aku sempat kepikiran kayak gini. Itu kan dia udah lumayan tenggelam nih. Karena hadirnya kayak yang baru-baru ini banyak sekali, apalagi sekarang banyak yang dangdut dan lain-lain itu ya. Oke. Nah, kenapa nggak dikolaborasikan? Oke, nanti kita terusin lagi ya. Oke, kita lanjut lagi sama Pesan-pesan berikutnya. Nah, ketemu lagi di acara Sapenake Dewe. Sampai naik dewe apa sakarepe? Sapenake Dewe Sapenake lah. Dewe. Sebenarnya artinya sama aja ya? Enggak, sakarepe Dewe itu ya sakarepmu, ini sapenakku. Oh iya betul. Sapenake Dewe dong. Ya kembali lagi bersama kita berdua dan bertiga ya. Bertiga. Kalau Kalau berdua narasumber. nanti kayak sesuatu yang dua Apa lagi? gitu ya. Oke, lumayan. Oke lanjut ke topik. Tadi pembicaraannya sangat menarik banget ya. Menarik Tadi sampai banget. mana tadi Mas? Tadi itu kita Sampai lupa loh tadi. Lupa saking asiknya ya. Oke, kita lanjut lagi ke obrolan kita yang tadi sampai. Jadi tadi kan mengingat ada beberapa musisi yang mungkin dia sudah lama vakum nih. Dulunya dia punya banyak sekali karya, terus kemudian sekarang vakum, kenapa nggak dilanjutkan? Dan saya kepikiran seperti ini, karena memang sekarang itu kan banyak sekali udah musisi yang baru-baru ya, kayak ada yang pop rock dan lain-lain lah. Apalagi sekarang ada dangdut koplo. Nah, kenapa nggak ayo sih kita bareng-bareng nih, dari selonya ada, maksudnya dari Instrumen Mas. Berarti kolaborasi berarti ya. Tadi contohnya seperti selo yang nggak hanya sekedar dia main musik selo toh, tapi ada mungkin explore dengan efek, Musik-musik yang lain. jadi mungkin bergeser jadi Itu sebenarnya ada nggak sih Mas efek-efek kayak gitu? ada aku pernah main. Oke. Pernah mengeksplor itu gitu. Terus Zaman kok itu. masih dilanjutkan atau gimana? Masih gitu. Tapi kan aku tuh sekarang lagi skip dulu gitu, bereksplorasi gitu. Karena pertama tadi Sudah nikah. mempersiapkan pernikahan segala Oke. macam. Tapi itu bukan kambing hitam. Oh ya enggak. Iyalah. Enggak, memang itu udah manusiawi seperti itu ketika sudah ada waktunya. Temenku juga ada sih kemarin gitu, dia sibuk banget sampai dia sibuk bingung Baru-baru dia. nikah ya. Tapi Jadi, sekarang dia kembali lagi bukan ke. kembali lagi, dia bisa ngomong dan bisa ngajarin kamu besok. Oh iya. Ya. Siap. Jadi saya yang kena ini. Gitu ya. Iya lah. Jadi jadi saya yang orang kena. itu kan berpikir ini malah ngomongin nikah gak apa-apa ya. Nggak Orang apa-apa. pranikah Out the box. itu kan nanti ada hubungan tetap masuk ke Iya di dong, sini. pasti. Jadi orang nikah itu nanti anggap aja gini ya, Nik. Kamu akan mengalami sebuah masa di mana kamu hanya seorang diri nih. Wow. Sekali. Iya kan? Nah, itu kamu hanya merasa kamu hanya satu-satunya orang sendiri di dunia. Walaupun udah punya pacar. Nah, Iya, beneran. Saya belum di fase itu seperti ya. kamu akan mengalami seperti itu di mana aku hanya aku seperti ini. Kalau sudah selesai gitu ya, merasa sudah selesai. Iya. Apalagi gitu loh. Hidupnya Apalagi mau ngapain udah tanggung lagi? jawab baru men gitu. Dan kamu udah bukan kayak kemarin lagi, istilahnya
aku masih mau pulang malam, aku Halo masih sayang, besok kita rabi ya sayang. besok. Hari Minggu besok dan kita gini, rabi. dan gini ya. Seperti tadi kan Selo itu adalah sebuah pacar. Ketika dia masih belum punya pacar, dia menikah kan dia sayang-sayang. Tapi setelah menikah perlakuannya kan beda, sama dengan orang nikah ya. Awalnya tuh aduh, Beb sudah makan belum? Beb gimana? Beb jangan lupa makan ya. Jadi pesan-pesan buat teman-teman yang di sini. Enggak, pesan-pesan. Pesan-pesannya adalah gini. Jadi kalau kamu suka sama sesuatu ya, suka sama sesuatu entah itu apapun, termasuk suka alat musik, ya jangan lupain lah gitu loh. Karena memang Secukupnya aja lah. secukupnya gitu loh. Jadi secukupnya kamu mempunyai alat musik itu ya kamu ketika kamu sama alat musik tuh ya dia adalah istrimu, dia adalah pasanganmu. Tapi ketika sudah alat musik kamu sudah main sudah selesai, dia tinggalkan di tempatnya, kemudian kamu kembali ke pasanganmu gitu. Luar biasa. Bukan terus Ferry Teguh, Golden Wave. Ferry Boyka. itu alat kelamin. Iya benar. Bukan percintaan alat kelamin. Iya. Tapi bener loh Nek, emang Tapi ya memang ketika walaupun udah punya pacar, aku tuh ngalamin banget tuh. Udah punya pacar, terus udah punya kerjaan, usaha ada, tapi kok merasa kayak sepi. Sendiri gitu ya. Ternyata ya itu. Ya, Harus besok. ada status baru. Bisa ya. Sayang jangan lupa ya Minggu ya, saya datang ke rumahmu di Magelang. minggu kapan ini? Minggu depan. Nah, kan nikah itu kan hari Minggu. Yang Kali Senin orang kerja semua nggak ada yang datang nanti. Sabtu kalau nggak Minggu. Susah kalau hari Senin nikah tuh susah. Orang pada kerja semua soalnya. Sabtu tuh ada artinya juga. Sabtu tuh apa? Dia tuh harapan seorang perempuan Sabtu tuh. Apa? Sayang, aku tunggu. Iya. Sabtu. Masuk. Ini papa nakal, papa tua nakal. Ya, kita harus kita sudah banyak tahu harus menyampaikan ke yang belum tahu kan. Sharing session. Yang tahu juga belum tentu dia pasti tahu. Iya mas. Betul sekali. Ya lanjut ke topik aja. Gimana? Oke. Tadi harga sudah tadi. Tadi belum harga. Oh iya, harga selo tadi. Harga selo sampai berapa ya kira-kira? Oh iya harga. Harga selo. Ini paling murah dulu, terendah dulu. Paling murah ya kan? Karena kemarin muridku itu kisaran 4,5-an. 4,5 juta, itu lokal. Itu Homemade. tetap Cina. Oh tetap Cina. Emang Indonesia nggak ada yang buat? Kalau Indonesia itu ada yang buat. Aku tuh pernah nyobain waktu membantu Mbak Penny itu. Ada seniman wanita di Solo, namanya Penny Chandra, itu terkenal deh kalau misalnya di area eksperimen dan segala macam, terkenal banget di dunia pun. Oh di dunia. Iya, tapi kan yang ngerti kan orang Indonesia di luar terkenal, di sini Iya terkenal. betul. Oke, iya. Nah, suaminya itu Mas Idut itu pencipta alat musik. Oke. Jadi di Solo itu kan Mungkin dia buat gitar juga, gitar terus tiba-tiba juga, eksperimen terus buat cello gitu ya? cello juga, kontrabas juga, terus apa namanya yang Kencrung. bukan kencrung juga. Kencrung juga apa sih yang ininya stangnya bengkok gini Mas? Itu Harmonika, kok harmonika? Apa? gitu. Harpa, harpa ya? yes lah. Kayak mungkin yang, gitu. oh ya, mungkin lah. Kecapi ya? Kecapi kalau nggak salah. Capek nggak? Kayaknya duku deh. Bukan. Terus habis itu aku di sana nyobain celonya kan. Suaranya bagus banget. Dan aku suka sama orang ini karena dia mengambil dan memutuskan untuk membuat alat musik dengan kayu lokal. Oh gitu. Kan jarang ya. Jarang benar. Dan dia berani loh pakai. Jadi kayu jati. Bukan jati, mangga. Oh kayu mangga. Ini berat ya mangga. Mangga? Iya mangga. Enggak, karena kan beberapa alat musik kenangkan dia memang nggak sembarangan kayu ya bisa dibuat. Tapi ini kayu mangga. Nah, iya, jadi dia tahu ketika kayu mangga ini dia bisa membuat irama, dia bisa memantulkan daya pantulnya. Itu dia belajarnya itu luar biasa sekali orang ini gitu. Tapi kan ketika mencoba gitu ternyata memang ada beberapa kelemahan menurutku gitu. Masalah fingering aja sih sebenarnya. Fingering itu maksudnya Fingering tuh pegang-pegangan. ini, apa namanya, kalau
ya itulah apa namanya fingerboard. Fingerboardnya itu Berarti nggak licin berarti atau bukan gimana? nggak licin tapi memang ini aja sih konstruksinya aja sih. Oke. Itu kalau bisa dibenerin enak banget itu. Yakin. Enaknya tuh dari suaranya atau? Suaranya kan. Oh dari suara. Jadi kan ada suara yang bulat sama suara yang ya antah berantah. Oke. Banyak suara. Yang penting bunyi ya. Nah itu dijual berapa berarti mas? Kalau yang di Solo itu lumayan mahal 20. 20 juta. Tapi keren banget itu. Tapi kan memang custom dia. Iya. Dia memang nggak memproduksi itu. Makanya Betul, kalau betul. tingkat student di Jogja terutama lah ya kan, ya paling itu Cina itu kan, yang harga 4 juta, 6 juta gitu. Kayak Mereknya apa sih biasanya? Gitu. gitu. Ada Scotchow, kalau Scott One. Kocau, skincau, Kalau dulu cincau. ada Prefer. Skoci. Oh ada prefer. Terus ada banyak dulu Cremona dulu ada. Kalau kayak Fender, gitu dong sih mas. kayak Ibanez. Yamaha, itu ada. Suzuki ada. Oh malah ada Suzuki. Tapi itu memang keluarannya Suzuki beneran atau? Oh iya. Jadi kan Oh iya iya. aku waktu perform di RRI Jakarta itu kan RRI kan punya orkestra kan, aku dulu ikut RRI kan dikasih pinjem di gudangnya itu kan ada cello Oh Suzuki dan men. itu bagus banget. Sempet take main juga mas? Pernah main karena aku cobain enak banget. Ini sekitar harga 10-an. 10 juta ya. Terus yang paling mahal berapa mas? Tahu Seal. nih yang harus tahu. Paling mahal paling ada 1 miliar kali. Satu. Tapi itu bekas punya orang Iya atau? pasti. Kalau nggak kalau baru beli atau brand termahal deh. Kalau yang pernah tak temuin itu sekitar 60 juta lah. 60 juta. Kalau yang baru ya baru sekitar Punya Mas Arya berarti berapa juta nih mas? 60 juta. 60 juta. Apa sih sebenarnya sih aku tuh dapat barter soalnya mas. Oh gitu. Cello itu kan. Ya kalau hitung-hitungan misalnya hitung-hitungan ya dihitung aja lah. Dari tahun 1876 boy. Isi selonya itu. Pembuatan cellonya itu sekarang dikalkulasi aja. Oh. Tahu nggak? Ini sih, Tahun pembuatan selonya Mas Arya ini tahun 1800. ya 76 atau 96 apa. Semakin lama juga semakin mahal berarti mas. Iya. Hitungannya tuh sudah mendekati fosil. Iya. Ya kan? Sudah kalau dia dipendem pamannya dari tahun itu dipendem Udah sampai sekarang mahal. dibuka dia sudah jadi batu. Betul. Jadi emang Lumayan menarik ya mas ya ngomongin musik ini. alat musik selo. Ya, beda unik kalau ya. kita kayak ngomongin gitar atau mungkin yang bass yang lainnya sudah umum. Iya. Itu Udah umum, betul. hampir semua orang mungkin tahu, tapi kalau yang seperti ini kan kayak aku sendiri, kayak kita sendiri juga Masih awam banget. walaupun tahu oh iya ini gini. Mas ada grupnya nggak sih dari Mas Arya sendiri atau sekarang Mas Arya ini memang bergerak jadi karena udah apa ya sudah bisa bermain cello terus mengajari adik-adik kelas atau bikin grup orkestra sendiri untuk perform di luar. kalau buat bermusik secara band gitu ya, saya tuh masih sama Tera Sharing dan Oke. Tera Sharing itu sebuah grup musik Bergenre? bergenre pop gitu. Dia itu diisi oleh gitar vokal, gitar sambil main vokal, terus cello, biola, perkusi. Ada perkusinya, bukan drum tapi ya. Bukan drum, tapi perkusi. Bukan juga kayak apa? Kajon. Bukan. Lebih ke perkusi. Nah, ini dari kita dulu punya cuman berdua, cello sama gitar vokal. Itu akhirnya eksplorasi dengan Yus masuk biola terus ini jadi menurutku juga nggak tahu kalau ini dinamain band. Ya udahlah, kalau sekarang namanya band aja. Tetap udah. band sih. Tapi udah ada band. single lagu Nah, udah ada mas. kebetulan hari ini adalah tepat single kedua kita luncur di platform YouTube. digital. YouTube. Ada YouTube, ada Spotify. Judulnya apa, Mas? Judulnya aku lupa. Gimana? Aku mau pulang ke rumah. Mana rumahku? Aku lupa. Aduh, aku tersesat. Aku tuh terkendala mas. Jadi laguku sendiri, tapi aku tuh lupa judul. Tapi nggak lupa sama nadanya toh? Enggak. Oke, Kalau disuruh nggak apa-apa mainin, lah. Aku masih ingat Oke lah. gitu loh. Siap. Nanti kita lihat deh di YouTube. Cari deh di Sudah Di lupa. Tera Sharing gitu ya. Lupa judulnya, lupa nadanya. Rap yang bikin lagu siapa nih? Jangan-jangan beli dia kan. Nggak mungkin beli karena kita nggak sanggup. Oh iya, iya kayak gitu kan. Kalau
lagu nih kan, kalau lagu antaranya instrumen dengan lagu. Lagu kan ada baitnya nih. Akan masuk ke Beat mana? chorus atau ref, tahu nih. Kalau instrumen tuh sama nggak sih? Sama Mas. Jadi memang aslinya itu adalah sebuah lagu yang tidak dinyanyikan tapi diinstrumenkan gitu iya. ya. Oke. Jadi aku tuh pernah membuat sebenarnya sih aku tuh punya project solo kan. Project solo ada deh di YouTube, coba cari Raria Laksito Jati, tapi aku juga lupa passwordnya apa, jadi nggak bisa buka. Iya. Cuman orang bisa nonton tapi aku nggak bisa menghandle itu sendiri kan. Tapi satu yang nggak lupa nomor rekeningnya dan password rekeningnya. Kalau apa ya namanya tadi instrumental gitu ada minimal bagian. Oke, bagian tetap ada ya kayak. Part-partnya gitu ya. Nah, gini, ada tanya ada jawab kan pasti. Iya. Kayak di puisi juga gitu. Iya. Ada A ada B kan. Nah di musik juga gitu. Nggak mungkin kalau bisa aja sama, tapi dengan alasan apa gitu. Pasti ada alasannya Iya, ketika iya. sama. Tapi kebanyakan mayoritas pasti berbeda. Ada A, ada B, ada tanyanya, ada jawabnya. Jadi kayak bagian 1, bagian 2, balik bagian 1 lagi atau bagian 3 Oke. gitu. Jadi kayak gitu Sama aja berarti memang ya pada dasarnya Tetap sebuah do re mi lagu fa itu sol la si adalah- do, nada dasar. Iya, maksudnya apa namanya ketika orang buat musik pun ya walaupun dia hanya instrumen dia tetap menyanyi di instrumen itu tetap menyanyi dapat menyampaikan pesan. pesannya Dan apa. iya dan yang dipakai untuk apa namanya mendengarkan itu adalah perasaan. Jadi mendengarkannya memang melalui telinga, tapi kalau orang yang melalui lisan kan dia tahu oh iya ini yang disampaikan. Iya, betul, Tapi kalau betul. instrumen dia hanya ketika masuk telinga, masuk ke hati dan kemudian aku Nge-fly. Aku wah, oke gitu. Jadi banyak ya yang harus teman-teman mungkin banyak yang nggak tahu apa namanya tentang musik instrumen ini aslinya harus seperti apa Iya, sih. tapi ini juga Mas Fer, ternyata Mas Tera ini juga saya baca-baca itu dia lagi proyekan sama Momo Captain Jack. Udah lama itu mah. Udah lama? Malah udah lama. 2019, 2018. Oh iya. Nah, itu dia. Itu boleh diceritain Momo Captain Jack kan X ya, sorry. Momo X Captain Jack itu kan lebih ke rock banget ya, lebih ke rock. Sedangkan Selo itu menurutku sendiri identik lebih ke main-main apa ya, nada-nada yang slow, santai. Itu gimana ya mengcompare itu menjadi satu itu? Jadi gini, lucunya Momo itu kan sebenarnya aku pernah ikut apa ya namanya, bukan festival sih ya. Jadi kayak ada tutor belajar gitu kan. Akhirnya kenal sama Momo. Terus Momo tuh pengen banget di beberapa lagunya Dimasukkan aku dong mau selipkan. cello dong. Oke. Ayo deh gitu. Kapan aja deh aku tuh nggak, aku tuh salah satu orang yang tidak pernah memikirkan bayaran. Iya beneran. Luar biasa. Karena menurutku Iya. pertama waktu itu Relasi itu mahal. relasi itu mahal banget. Iya. Bener. Benar. Terus akhirnya ketika kita nggak mikir, ternyata dibayar gitu. Oke. Makanya mending nggak usah mikir kan. Kalau Iya. mikir Iya. dibayar kan nggak dibayar. Iya memang benar. Kagok, Kayak bener. apa ya? Kadang kita berpikir gini nih. Kadang kita berpikir ini agak ke serius dikit ya. Jadi kadang kita berpikir gini. Wah hari ini aku nggak dapat rezeki. Tapi dia nggak tahu hari ini udah ada temen yang traktir dia. Iya. Kan? Oh iya. Hanya mindset orang rezeki itu adalah sebuah uang Yang dan dia uang. pegang dapat Yang dia gitu pegang ya. terima ini rezekiku alhamdulillah. Rezeki anak soleh dapat uang sekian. Tapi dia nggak tahu. Aduh hari ini aku Rezeki nggak itu dapat. bukan cuma uang. Iya, jadi entah itu ditraktir atau tiba-tiba itu dia ketibanan sama apa ya? Ada orang yang nolongin ada dia orang di yang jalan. nolongin dia. Nah, itu di adalah mana. sebuah rezeki. Dan kita hirup udara ini adalah sebuah rezeki. Jadi kayak Amin. ke prosesnya Momo tuh juga lucu ya. Balik lagi. Proses. Dia kan terkenal dengan rock itu, metal atau ya sejenisnya itu. Terus aku tanya kan Momo, Mas, iki karo Kapten Jack apa? Apa single atau beda? Dia Para biru. kan. Ini proyekku rara. Boleh deh aku kasih ininya dulu benernya. Demo. Materinya. Kasih gitu. Oh, cocok nih aku bilang. Cocok banget nih. Terus aku tanya kan, Mas,
ini aku tuh terkendala kalau di alat musik solo yang terkendalanya cuman kalau masalah improvisasi ya. Bukan textbook gitu ya. Permasalahan adalah Maksudnya in key, maksudnya kuncinya dari apa gitu. Oh, awalnya opening dari apa? Misalkan kamu masalahnya aku mau dong gitu bantuin laguku, yo ayo aku tuh selalu ayo gitu. Iya. Tapi in apa gitu, in fish aku jelas nggak mau. Oh gitu. Karena sulit. Terbatas. Oh, terbatas. Sulit. Kecuali kamu tulisin dulu baru aku baca pasti bisa gitu. Oke. Tapi ketika kamu ini improve gini mending nggak usah deh gitu. Oke. Dan kebetulan projectnya si Momo ini dimulai dengan akord apa mas? Akord yang Dia wah sangat enak banget kalau dia sih. Dia coba pasti lah kalau Momo tuh E minor gitu yang Kalau rock itu biasanya lebih banyak. oh lebih ke drop gitu ya. minor atau itu enak banget gitu. Jadi aku kalau main sama dia latihan sekali udah gitu perform gitu. Dan sangat-sangat enak sama dia. Sama Momo tuh orang yang sangat bertanggung jawab terhadap siapa yang diajak. Siapa yang diajak? Betul. Ini sekali lagi bukan masalah uang ya. Iya. Tapi dia tuh sangat bertanggung jawab. Jadi dan dia tuh orang yang suka cerita. Iya sih kelihatan sih dari orangnya betul. Jadi kalau kalian mau mainstream si siapa namanya Momo Momo gitu, nggak bisa deh kalian sebut. sejam tuh nggak bisa ya? Nggak bisa. Nambah lagi. Aku ya mas ya, sama Momo tuh latihan kan latihan jam 8 ya, jam 9 pagi siap datang jam 9 pagi di Jogja Audio School. Oke, ya. Ya siap. Kan aku sama anak-anak jazz kan deket kan. Jam setengah 9. Eta belum ada datang. Nah, Nih anak-anak. Udah aku buka studionya aja kan, studio yang bawah kan ada ASEAN gitu kan. Datang satu-satu. Ya, sama Momo gitu. Yang cerita dulu akhirnya kita cerita. Momo tiba-tiba jam berapa? Jam 2 sore. Jam 2 siang. Apanya? Enggak. Kita ngobrol di oh situ. kalau saking ngobrol itu dari jam 9 tadi sampai jam 2 siang. Iya. Terus akhirnya Momo pulang aja yuk. Gak janjian. Udah gitu. Tapi memang iya. Ada pentingnya juga. Menurutku penting. Ada isinya ya cerita itu ya. Selain itu ya maksudnya ada sih ngobrol itu kita tuh tidak harus latihan sebenarnya. Ketika kita ngobrol tuh chemistry itu udah. Iya. Oh iya betul. Momo cuman gini. Gitu. Aku Udah paham harus kemana gitu ya. Bener-bener. Jadi ketika perform gitu kita bingung lagunya, dia gini aja udah paham gitu. Betul Jadi chemistry kayak betul. Ada sama ilmu performance tuh penting mas. Berbicara, tidak berbicara dengan mulut, gestur ya. Iya, Iya. ngalami kan? Benar. Gestur tuh kita harus siap gitu. Jadi kalau misalnya performance pun juga jangan terlalu enak sendiri gitu. Iya. Kita harus apa ya kayak kadang kan ya itu dari oke lah dari alat musik kamu jago. Tapi hanya diam saja Monoton, jadi malah bosen, penonton bosen ini ya. apa ya, patung atau ya. Iya bener. Tapi ketika dia menyampaikan pamanya kayak gitaris nih. Aksi panggung. Dia kan ada kadang sampai Ya, bener. ekspresinya dapat yang dia rasakan kalau dia benar-benar ini loh sampai pedihnya seperti ini loh. Wah, gitu. Sedang berbicara. Betul. Sama juga dengan ini memang sebuah alat musik itu nggak hanya sekedar kemudian kita Dimainkan aja, tapi gimana caranya hati kita hidup di alat musik itu. Betul. Luar Ya biasa. kan? Judulnya apa mas? Yang sama Momo? Lupa juga. kita udah tahu. Pokoknya kalau Interasari aku ingetnya abadi. Ada Ada abadinya. titik-titik abadi itu. Menjadi abadi atau apa. Kau telah berubah menjadi abadi. Kayaknya itu sih. Aku lupa, sumpah. Ya Momo juga lupa juga berarti ya? Sama Para Biru berarti ya? Itu proyekannya ya berarti ya? Berarti nanti Google-nya apa nih kalau misalnya teman-teman pengen melihat kolaborasi antara pemain cello sama vokalis Tapi udah Sanggar. sempat record belum itu? Kalau sama Momo, kita tuh nggak sempet record, tapi Momo tuh membuat itu. Nah, Momo tuh orang yang nggak enakan. Oh. Jadi aku ini pengen pakai kamu tapi nggak enak ya. Terus akhirnya tak gambar.
Mas wis to, karo kowe iki kowe neng di tak samperin gitu. Sama kayak aku orang nggak enakan. Iya. Aku tuh seneng yang kolaboratif soalnya Mas. Nggak cuman apa namanya? Gak kenakan terus, Iya. waduh repot. Iya kalau nggak enak. Tapi nggak apa-apa. Kalau enak nggak ada orang kawin. Iya bener. Apa sih aku bingung malah. Aku lebih bingung. Aku lebih bingung. Iya bener. Aku lebih bingung. Makanya kamu ketika nanti sudah mengalami prosesnya kan tahu. Nah itu dia, aku belum mengalami proses itu kebetulan. Sama satu lagi sih Mas pengalaman main cello tuh kan aku ngebantu Airport Radio kalau pernah dengar. Airport Radio. Nah itu juara Indifest zaman dulu. Indifest nomor 2 apa ya? Apa Tahun berapa itu? kedua. Wah ini LA orang-orang Indifest, lawas iya. ini. Ini angkatan 80-an pasti tahu nih. Yang keberapa? Yang keberapa nih? Kedua apa ya? Oh, Apa oke. pertama ya? Jadi Airport Radio ini kan aku suka banget. Aku tuh dari zaman 2007 Airport Radio ada tuh, aku tuh ngefans gitu loh. Oke. Ngefans terus tiba-tiba, oh dia temanku sekarang kesini, bla bla bla. Tiba-tiba aku waktu di kedai kebun itu, KKF itu, datang aku nonton terus ketemu Moki drummernya. Terus aku tanya doang, Airport Radio kapan nih ada lagi kira-kira? Ini si Deon lagi di ini kok di Indonesia kan, Deon kan kerja di ini Kamboja, ya kan? Wah rekaman dong, terus akhirnya ini besok kayaknya, misalnya sekarang hari Selasa gitu ya, Rabu rekaman, datang ya nggak latihan, Langsung. langsung Perform. Enggak langsung rekaman ya. Jadi kamu nggak dikasih tahu materi tiba-tiba, wis langsung. Jadi kan Dan biasanya lancar. ada biasanya kan latihan dulu nih biasanya. Iya, benar. Latihan dulu. Oh konsep Prosesnya lagunya gini, dikasih gini, rekamannya segini. Nah ini enggak. Oh mainnya ini. akhirnya kan aku kayak ketantang ya, siapa sih tanya deh musisi, semua musisi deh, kalau mereka nggak menyukai tantangan itu, mereka udah bakal tenggelam lama. Karena takut gitu loh. Karena Iya, takut betul, duluan dari awal Ah. ada mentalnya, aduh aku Nah, terus akhirnya aku iya kan. Oke iya, aku ngebayangin kan Deon kan ngomong nanti ditulisin kok sama Deon cara ini. Sampai sana enggak, langsung. Terus gimana mas? Dan rekamannya di Padepokan kan ya, Padepokan Bagong kan ngerti sendiri orang-orangnya kayak gimana kan. senior ngeri. Terus akhirnya datang kelinding ya, tahu sendiri kan apa Apa? Aku nggak tahu aku apa. Apa itu? botolan gitu kan. Oh iya. Oke. Nih dikasih dua itu minum kan, terus di situ sebenarnya nggak ada pengaruh. Nggak ada pengaruhnya, iya sih. Kurang air putih kan. Terus akhirnya udah masuk studio sendiri. Lagunya tuh di dalam studio mas. Lagunya. Iya. Baru dibuat maksudnya? Itu tuh jadi mereka udah bikin 8 track. Terus akhirnya nih kamu isiin. Oke. Aku ditungguin sama Mas Gendel. Iya. Udah isi. Terus ini aku kudu piye kan? Wah, terserah. Itu improv aja. Improv aja, sih. Iya. Cuman kan nggak bisa sembarangan improv, jadi Iya, harus benar, tahu. benar. Ada Jadi patokannya iya, apa? ada ya kan? patokannya apa dan itu tadi benar ketika kita sudah main pesan yang kita mainkan kan itu harus bisa sampai nih Iya, ke lagunya dan benar. pendengar Iya. itu yang susah sih situ. Itu Nggak asal terus kakek-kakek kan. akhirnya, wah kacau. Maksudnya aku tidak mengkacaukan mereka, tapi menurutku wah, kacau. Malah jadi nggak enak. Kacau aku bisa nggak ya? Iya benar, jadi Kan kakek selalu bertanya kan. enakan. Ternyata akhirnya tetap bisa. Ya. Dan Manusia tuh ya itu tadi. Bu. Manusia tuh semua tuh bisa. Yang nggak bisa cuma satu. apa? Jujur. Bisa, tapi kadang. Kadang. Saya jujur kok, saya jujur. Mana ada. Hari ini Kacang hijau. jujur kacang hijau. Itu sih apa namanya pengalaman paling oke banget di dunia musikku sih. Ada sih kalau misalnya pas pengalaman orkes tuh ada juga. Aku tuh, kamu tanya dong penghasilan. Oh, Iya kan? Ini Berharap banget ini penghasilan aku nih. boleh tanya penghasilan. Biasanya sih penghasilan ya? awal. ah Penghasilan awal. Ini ya, yang kalau jadi bisa, hostnya siapa sih sebenarnya? Enggak, aku enggak berbicara penghasilan awal. Aku pengen
seorang musisi kan beda-beda nih. Taraf apa dia pantas jam dihargain terbangnya. berapa? Nah, kalau dari awal sampai sekarang itu kira-kira sudah dapat berapa? Dan rata-rata Sama aja pertanyaannya Mas. Sama aja. Mau diputar kan doang. beda. Kan aku bilang tadi beda. Penghasilan berapa? Yang Kan jelas berapa? bisa nikah, itu udah jelas. Nah, kalau aku Enggak, selain usahanya, dia punya usaha juga namanya Oh iya, coklat betul, apa? betul, betul, betul. Mobi. Jadi Mobi itu adalah minuman coklat. Jadi teman-teman kalau semuanya pengen cobain bisa bisa ke Love Station. Love Station. Betul. Kalau follow aja mobi_food. Nah, itu adalah minuman coklat, tapi teman-teman coba aja ngerasain dulu coklatnya sama campuran susunya itu. Wah, mantap sekali. Di situ ada kacangnya, ada kacang almond di situ Atau ada. mau ke Terus kemudian di situ tuh ada biskuit campuran regal. susunya ada. Wah, enak banget pokoknya. Pokoknya enak banget. Ini kayaknya acara ini aja, acara kuliner. Kuliner ini. Oke. Sepertinya nanti kita di endorse ini ya Mobi. Seharusnya ada Mobi di sini. Iya, tapi cupnya lebih pakai tangan aja. Oh gitu. Jadi ini balik lagi. Jadi penghasilan Mas Raria ini ketika oke lah, anggap aja dari dulu sampai sekarang adalah seorang musisi player cello. Iya. Kalau aku tuh penghasilan tuh sebagai musisi itu sebenarnya dikit Mas. Enggak yang orang lihat musisi itu enak gitu. Juga gitu. Dikit. Tapi makanya aku tadi tanya penghasilan gitu. Karena bermain musik itu tidak hanya penghasilan. Nggak hanya soal duit doang. Nah, karena Kepuasan bermain musik itu relasi. adalah proses. Proses, iya. Iya. Bukan nilai gitu loh. Tapi proses. Proses sampai mana. Betul. Nah, penghasilanku adalah aku bisa menghasilkan karya. Oke. di beberapa band. Tidak hanya soal materi berarti Bukan ya. hanya uang dan Bener. materi gitu. Hasil gitu loh. Hasilnya apa gitu. Terus aku bisa keliling Indonesia karena Oh iya, musik pernah. juga ya kan. Betul. Tapi daerah Sumatera belum. Oke. Terus Paling Sulawesi nggak. udah lah lumayan. Itu maksudku banyak gitu pengalaman. Pengalaman itu jauh lebih mahal daripada uang kan. Nah, kalau seandainya itu pun diuangkan akan banyak banget. Bayangin coba mau ke sana sini. Sulawesi itu udah berapa tiketnya PP? Iya loh. Mau diduitin. Aku tuh ke Sulawesi tuh enak banget. Maksudnya banyak lah gitu. Tapi Banyak apa? Banyak di endorse enggak. Zaman dulu enggak ada, Bang. Oh iya. Aku masih latihan Zaman orkes nggak mungkin. zaman itu HP masih tilin. Gamenya masih ular ya. Ular. Sekarang lagi musim lagi ya. Cacing. Oh iya, saya cacing. Ayam Oh main cacing. iya. Ada anunya jokinya juga loh. Jadi kalau kamu nggak sempat main cacing toh, ada yang joki itu Dijokiin. ada. Profesi sekarang terbaru ada. Joki cacing. Iya. Ada profesi terbaru sekarang adalah joki cacing. Jadi jangan salah. Jadi memang oke. Tuh, balik lagi di acara Sampai Naik Dewe dengan Bersama saya Ferry Roaster dia. Radio. Dan saya Niko. Tadi sampai di Duit. Cuan. Kan menghasilkan. Oh, menghasilkan. Oh iya, menghasilkan. Iya. Duit terus. Karena cuan itu enak, Mas. Iya bener. Enggak bikin lah. cuan tuh enak. Kan aku tadi bilang, kalau cuan enak nggak ada orang kawin. Iya. Lebih enak kawin berarti ya. Kalau saya sih mending cuan dulu deh. Ah, kamu. Ini kawin nih, serius. Mending kawin ya. Nanti kalau udah kawin, Kan kamu kawin akan- butuh cuan. Enggak, setelah kawin tuh kamu nih kalau sudah tuh terus pikirannya langsung plong langsung, wah aku besok mau punya garapan ini aku. Iya lebih. Tapi kamu kalau belum ngempet. Rezekinya mempet deh. Enggak, jerawatnya yang akan nongkrong nanti. Iya. Gak ada yang ngurusin gitu ya. Oke. Nah, dari semua itu yang sudah dihasilkan sama Mas Raria sendiri apa selama dari Betul. pertama sampai sekarang tuh yang sudah dihasilkan nih. Kalau yang dihasilkan tuh pertama album Oke. di beberapa band yang saya bantu itu yang kolaborasi lah ya lebih tepatnya. Terus ada beberapa murid. Oh, punya murid juga. Ah, Anak didik. Nah, jadi saya
bukan cuman hanya ini ya apa namanya bermain musik gitu, tapi kan kita harus menularkan juga. Oke. Nah misalkan di sini besok ada yang nonton, terus ada yang mau kan mau belajar musik cello gitu. Oh bisa. Nah hubungi ke kita. Kayak ini aja. Oh ada Instagramnya. Jangan kita. Ada Ini Instagramnya. doang. Bisa DM ke saya. Atau kalau misalkan besok Selasa saya buka kelas gratis di Laos Pantas. Oh buka kelas juga. Jadi langsung datang aja sekitar jam 7 malam. Harus punya alat nggak mas? Nggak. Alatnya Tidak harus. Oh, Saya tidak harus membawa- punya. Saya Oke. akan membawa alat Oke. besok jam 7 malam. sampai Setiap jam hari apa itu 9. jam 7 tuh? Hari Selasa. Hari Selasa. Jadi setiap hari Selasa jam 7 malam ya. Teman kalau yang mau Datang aja. mau belajar bisa datang ke Mas Arya di studionya Laos Pantas. Google aja di daerah Demangan. Demangan ya. Terus Itu nggak Apa, perlu DM? nggak perlu bawa selo. Jadi tapi kalau udah punya nggak apa-apa. Tapi kalau pamannya belum punya pengen sekedar belajar dulu kalau siapa tahu. besok pertemuan pertama basic. Kita bakal Oh gitu. melakukan basic. Jadi yang penting bermain musik adalah basic. Betul, Oke, basic. betul. Jangan menjadi Teknik. musisi yang sok tahu. Oke. Basicnya belum ada tapi Oke. sok tahu. Gitu. Songong, iya, songong. Betul, Oke, betul, betul, terus betul. tadi album punya, terus yang selama ini bisa menghasilkan adalah dia sudah punya atau dia bisa ngajari orang lain, ilmunya diberikan ke orang lain. Terus apalagi ya? Apalagi mas? Sudah punya rumah dari hasil bermusik mungkin atau? Sudah punya istri dari Oh sudah musik. Oh iya. Itu yang penting Betul, kan, itu Bos. mahal Betul, sekali. Bos. Itu mahal sekali. Mahal itu, mahal. Dan keuntungannya tadi ya mas ya, keuntungan aku bermain musik dan memilih untuk Cello. Milih. pengen diakui dan Oke. itu Oke. ketika aku membuat usaha, syukurnya alhamdulillahnya usaha aku mau di coklat itu aku secara tidak langsung terpromosikan oleh lingkaran itu. Oke. Oh, relasi-relasi itu membantu promosi ya. Betul, betul, Ketika betul, aku betul. membantu orang, mereka kan membantu kita. Iya. Nah, itu tadi. iya kan? Jangan berpikir prosesnya itu nanti rezekiku mana ini. Nah, rezeki itu ini. Nah, kita kan nggak tahu nih ke depan. Kamu sekarang jadi MC seumpamanya ya nih. Iya. Tiba-tiba, aduh aku di pekerjaanku, di karirku, aku kurang nih. Terus tiba-tiba ada orang yang kelunah ngeliat kamu MC nih tiba-tiba. Nah, Itu kan langsung ini kan. ya. Dulu waktu kita ada acara dia nge-MC dia tanpa bayaran, Dibantu, ya. hanya dibantu. Oke lah. Nah, seperti Betul, itu. betul, betul, betul. Jadi jangan menilai rezeki itu adalah Hanya materi ya. materi dan hanya hari ini aku harus dapat rezeki ini enggak, tapi rezeki itu Betul di sekali. belakangnya pasti Kalau akan menurutku muncul. satu mas, pesanku sih adalah gini, investasi terbesar adalah investasi pertemanan. Nah, tuh. Masuk. Benar. Saya support sih, saya setuju. Dan saya juga mau nambahin nih, saya juga mau nambahin. Kadang orang terdekatmu bukan dari keluargamu, Iya betul. tapi orang terdekatmu adalah dari teman-temanmu. Iya benar. Oke. Kalau dari saya tetap nonton nikah. terus Maxstream. Lo tuh kalau mau pesan-pesan nikah dulu. Tetap nonton Maxstream, tetap nonton Maxstream. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih, Mas sekian. Arya. Ini Luar kita biasa dengan sekali. Mas Arya seorang pemain selois, ya selois, celis Yogyakarta dan mungkin juga salah satunya bisa Diana adalah celis Indonesia. Betul. Yang teman-teman mungkin nggak tahu apa sih apa selo itu seperti apa dan seperti apa. Nah Ya, hari betul. ini kita sudah mungkin Menghadirkan. teman-teman akan tahu oh ternyata ini harusnya seperti ini dan ternyata maksud dari musik ini seperti teman-teman akan bisa menyimpulkan sendiri ya. Betul. Jangan Oke. kita bukan notulen. Jadi kita ngobrol di sini sebenarnya sih Tidak ada notulennya. tidak ada Tidak ada notulennya. notulen. Jadi asal kita pengen Kesimpulan tanya aja. kalian sendiri lah. Oke Ya, lah, pokoknya betul. ya sak pena-pena dewe lah teman-teman mau nyimpulkan ini ngobrolin apa sih. Betul Tapi paling sekali. enggak ada sesuatu yang akan kita sampaikan dan sudah kita berikan ke teman-teman di situ ya pemirsa. Ya, penasaran minggu depan Minggu atau depan ada ada siapa lagi? Atau mungkin malah mau kita undang? Wow.
Boom. Boom boom boom. Boom kar. Kita Oke. tunggu besok. Tetap stay tune on Maxstream. Bukan minggu depan, pokoknya besok tunggu. Oh iya betul. Akan ada lagi siapa sih yang akan kita bahas kupas di sini. Kita ajak ngobrol sak penae dewe. Betul. Dengan minuman ini. Apaan? Berbeda, Emang kita dibayar pakai ini? Minuman ini kan saya tutup. Oke, ditutup aja. Minuman ini. Nanti kalau siapa tahu dia tahu, oh itu produk saya. Bisa endorse di bawah ini. Oh, iya. Oh, iya. Desa Mobi di sini. Besok akan ada di sini. Oke. Sampai ketemu dengan teman-teman di lain kesempatan. Betul. Dan stop stay tune on Maxstream. Maxstream Maxstream. Kreatif Channel di acara Sapenae Sapenae Dewe. Dewe. Bye.